Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. So, seperti biasa karena anime One Piece episode terbaru udah rilis, aku bakalan coba breakdown nih. Tapi sebelum kita masuk ke breakdownnya seperti biasa ya, aku mau ngingetin dulu buat yang belum nonton atau bingung mau nonton episode terbarunya di mana, bisa langsung aja ke situs streaming kesayangan kita guys, iQIYI. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini guys. So, biar nggak makin penasaran, kita langsung ke breakdownnya One Piece episode 997. Let's go! One Piece episode 997 diambil nih dari sisa manga chapter 987 dan sedikit chapter dari 988 sebagai lanjutannya. Nah, manga chapter 987 sendiri diisi sama sebuah color spread, sedangkan chapter 988-nya diisi sama cover story yang ngelanjutin perjalanan bajak laut Fire Tank. Karena di versi animenya cover story itu udah jarang diadaptasi, makanya biar yang cuma nonton animenya tahu nih cerita sampingan apa lagi yang diceritain sama Oda Sensei, jadinya aku bakal coba kasih tahu sebisa mungkin lah ya. Dan buat chapter 988, cover story-nya itu ngelanjutin cerita sebelumnya guys, di mana Lola dan Sifon bertemu dengan ayahnya. Cuma karena pertemuannya terlalu tiba-tiba, makanya tuh keduanya tuh kayak menganggap ayahnya sendiri sebagai orang aneh atau ngaku-ngaku doang gitu. Tapi sekarang pas mereka udah berlayar, keduanya baru berpikir, apakah Pon memang benar ayah kandung mereka atau bukan? Oke, jadi itu sedikit tentang cover story-nya. Kita lanjut fokus lagi nih ke episode 997-nya guys, yang langsung diawali dengan perbedaan dengan versi manganya, dimana ngelanjutin momen di episode 996 setelah Luffy menyatakan ingin mengalahkan semua yang ada di Onigashima, yang berarti termasuk Big Mom dan Orochi. Para aliansi dari pembebasan Wano Kuni seperti Kakehio dan Yamato langsung nih terlihat gembira dan langsung semangat karena yakin kalau Luffy memang akan bertarung mati-matian di samping mereka, tanpa harus mengkhawatirkan Luffy yang akan berkhianat nantinya. Semua yang berada di pihak aliansi pun menyatakan kalau waktu yang mereka tunggu-tunggu ini telah tiba dan mereka semua siap mengorbankan nyawanya jika itu semua memang diperlukan. Ya seperti yang kita tahu sih, kalau seorang samurai sudah memiliki tekad, mereka nggak akan setengah-setengah demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan kalau dari pihak Kaido dan Big Mom sendiri nih, mereka yang awalnya mengira kalau Luffy dan aliansinya hanya memiliki pasukan sekitar ratusan orang, pastinya langsung mengejek dan menganggap remeh kalau apa yang Luffy katakan hanyalah omong kosong belaka guys. Momen ini juga nggak terlalu jauh berbeda nih dengan versi manganya, karena di sana Big Mom dan Queen juga awalnya sama-sama mengira kalau musuh hanya ada ya sekitar ratusan orang doang. Namun, barulah nih di momen selanjutnya saat Queen mulai menerima laporan dari anak buahnya kalau penyusup ternyata ada di mana-mana. Di sana mereka baru sadar kalau Luffy dan Kid ternyata hanya pengalih perhatian aja dan pasukan aslinya malah berbaur dengan mereka sehingga nggak terdeteksi sama sekali. Di momen itu ya, di versi animenya tuh jelas dibuat lebih mudah dimengerti lah. Soalnya kalau di manganya sendiri kan, Queen itu cuma terlihat menerima satu laporan doang ke Denen Mushi milik ya guys. Namun kalau di versi animenya, momen itu lebih didramatisir dan terlihat lebih jelas kalau Queen menerima banyak sekali laporan. Kemudian momen itu juga ditambah dengan diperlihatkannya pasukan dari pihak aliansi yang mulai memperlihatkan diri mereka setelah sebelumnya menyamar menggunakan kekuatan dari buah iblis milik Kinemon. Menarik ya nih, kalau kalian sadar guys, di episode 997 juga untuk efek darah udah kembali seperti biasanya nih. Jadinya nggak ada tuh efek-efek bunga sakura atau warna putih buat ngegantiin efek darah yang keluar. Hal ini tentunya ngebuat beberapa orang yang agak kesel lah sama efek darah yang sebelum-sebelumnya bakalan bisa kembali happy nih waktu nonton episode 997 guys. Terus di momen itu juga waktu ngeliatin momen pertarungan Zoro, Kid Killer, dan Law lagi bertarung dan para aliansi samurai mulai bergabung bersama mereka nih. Di momen itu pastinya mendapat lebih banyak durasi jika dibandingkan dengan versi manganya. Cuma yang menarik buat aku sendiri ya, malahan waktu ada laporan yang bilang ke Queen kalau Marco dan Perospero udah ada di Onigashima, walau emang momen itu udah ada di versi manganya sih, tapi kalau di versi animenya nih, ada tambahan penjelasan kalau ternyata Perospero dan Marco tuh memutuskan untuk beraliansi guys. Padahal kalau di versi manganya kan kita cuma dikasih tahu kalau Marco dan Perospero ini ada di gerbang depan doang kan. Momen tambahan untuk interaksi antara Marco dan Perospero ini nih kalau di animenya dikasih porsi lebih banyak dan gak tahu kenapa kalau aku sendiri tuh ya lumayan menikmati hal itulah. Terus kalau memang benar mereka beraliansi juga nih,
Sebenarnya tetap masuk akal nggak sih guys? Karena Peros sendiri kan nggak ada alasan buat bertarung sama Marco. Ya dia cuma punya urusan sama kelompok topi jerami dan mau gagalin kan aliansi yang dilakukan oleh Big Mom dengan Kaido. Dan kita kembali lagi lanjut ke versi animenya nih. Setelah momen itu ada momen tambahan yang memperlihatkan Queen memperingati kru yang lainnya, di mana Queen bilang kalau pesta sudah berakhir dan angkat senjata kalian karena musuh menyerang. Kemudian Shin juga memperlihatkan Shinobu sedang memantau kondisi dari tuannya nih. Momen itu nggak ada di versi manganya guys. Tapi tambahan momen ini ngebuat kita kembali ingat kalau Shinobu emang sedang mencoba menyelamatkan Momonosuke. Namun karena dia masih dikelilingi oleh ketiga All-Star Kaido, pastinya ya nggak mungkin buat Shinobu buat bisa langsung nyelamatin Momo gitu. Kemudian kita ke scene selanjutnya guys, yang ngeliatin Kaido berubah ke wujud naganya dan langsung menuju ke atas tengkorak Onigashima. Momen itu nggak terlalu berbeda jauh dengan versi manganya, cuma momen itu dikasih kayak sedikit tambahan detail-detail menarik nih yang memperlihatkan para Akazaya yang sedang mencoba berpegangan ke tubuh naga Kaido. Kalau di versi animenya ada detail ekspresi dari para Akazaya, atau juga ada momen kayak Izo yang sedang memegang Kiku agar nggak jatuh dari badan Kaido. Meski tambahan momen itu nggak berubah dari jalan cerita, tapi detail kayak gitu ngebuat feel dari animenya bakalan beda guys dengan versi manganya kan. Terus, kalau di versi animenya nih, kita juga diperlihatkan kapan tepatnya Jack meninggalkan podium. Karena sebelumnya kita tahu kalau Jack itu sedang bersama dengan King dan Queen. Namun karena di versi manganya Jack itu tiba-tiba diperlihatkan sudah bersama dengan pasukannya dan menyusul Kaido untuk membantu Kaido tentunya. Sekaligus membalas nih apa yang telah terjadi kepada dirinya setelah dipukul oleh Tsunesa di Pulau Zou. Hal ini juga nyambung ke momen tadi di mana Shinobu lagi menunggu kapan momen yang tepat untuk menyelamatkan Momonosuke. Dan dengan perginya Jack, setidaknya sekarang cuma ada 2 All-Star aja nih yang tersisa. Sayangnya seperti biasa, di beberapa momen di versi animenya kembali diperlihatkan momen flashback yang padahal baru aja diliatin di episode kemarin. Kayak momen Oden ngelukain Kaido. Nggak tahu udah berapa kali momen itu diulang di 3 episode ke belakang guys. Ya aduh, ini banget gak sih? Sayang banget gak sih durasinya? Yang agak berbeda paling cuma tambahan flashback ke momen Jack waktu di Pulau Zou doang, yang nggak ada di beberapa episode sebelumnya. Selain momen itu, setelah sampai di atas tengkorak Onigashima nih, momen nggak terlalu jauh berbeda lah dengan versi manganya. Dimana pasukan dari suku Ming kan datang, terus pasukan dari Jack pun diperlihatkan sampai di sana. Makanya akhirnya pasukan dari suku Ming yang dipimpin oleh trio Trimasketir nih, Rodi dan Bibi yang memutuskan untuk berhadapan dengan pasukan Jack. Hal itu mereka lakukan agar pemimpin mereka Nekomamushi dan Inuarashi bisa fokus melawan Kaido. Selain itu, pasukan suku Ming juga yang sedang berada di bawah bulan purnama juga pastinya menjadi lebih pede guys. Makanya mereka berani buat ngelawan pasukan yang dipimpin oleh Jack sekalipun. Detail tambahan yang mungkin sedikit menarik ya di momen itu paling cuma adanya informasi lah tentang nama dari salah satu numbers yang berada di bawah pasukan Jack yang memiliki nama Nanji yang merupakan numbers nomor 7 kan. Hal ini jadi tambahan yang menarik karena di manga chapter terbaru, para number terkuat itu atau urutan 1-3 aja yang baru akan diperkenalkan. Dan episode 997 pun ditutup sama momen Inuarashi dan Nekomamushi ini yang bersiap merubah ke wujud sulongnya. Ya overall episode kali ini mungkin rasanya seperti anime One Piece pada umumnya ya. Gak terlalu wah, gak jelek juga sih. Tapi yang jelas tinggal 3 episode lagi nih ke episode spesial 1000 guys. Yang pasti aku sendiri tuh udah gak sabar banget buat nonton. Terus kalau lihat dari chapter manga 988 nih yang udah sedikit diadaptasi ke versi animenya, harusnya di episode selanjutnya bakalan ada momen Sanji yang pakai red suit miliknya nih buat ngelawan King. Jadi buat yang nungguin momen itu bisa siap-siap aja buat nonton episode selanjutnya guys. Wow. Oke, so mungkin segitu aja dulu konten breakdown One Piece episode 997-nya nih. So see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam anime nih.